Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Amin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah,
Sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rokaat, asalkan makmum masih mengikuti tumak ninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumak ninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rokaat dan harus menambah rokaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud, atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rokaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rokaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Berikutnya, kita dalam melaksanakan salat berjamaah tentunya selalu mengupayakan agar bisa dilaksanakan untuk dapat memperoleh berbagai keutamaannya. Namun, ada hal-hal yang memperbolehkan kita untuk tidak melaksanakannya. Apa saja? Di antaranya adalah yang pertama adalah hujan, ya. Hujan yang mengakibatkan susah kita menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang, ya, atau udara yang sangat dingin yang bisa membahayakan kesehatan kita. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang, ya, dan perut kita terasa lapar. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau kecil, ya, lebih baik kita menunda untuk sholat berjamaah. Yang kelima, sakit. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit, kita diperbolehkan sholat munfarid saja di rumah. Yang keenam, setelah memakan makanan yang menyebabkan kita bau mulut, ya. Jadi makanan yang bisa menyebabkan bau mulut diantaranya misalkan seperti bawang, petai, dan lain-lain. Maka sebaiknya kita tidak
melaksanakan sholat secara berjamaah, karena akan mengganggu kekhusyuan ya bagi makmum yang lain. Anak sekalian, perbandingan pahala antara sholat sendirian atau munfarid dan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini dikarenakan sholat berjamaah memiliki keutamaan. Ya. Di antaranya apa saja keutamaannya? Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, ya, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri kemauan sendiri ya atau sifat egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seseorang muslim kepada pemimpinnya. Ya. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran dan tugas-tugasnya silahkan dibuka di Google Classroom masing-masing kelas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi